Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Silpa Nurmilah. Saya akan memaparkan kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran modul 1. Setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan bahwa informasi mengalir ke atas dan ke bawah sepanjang hierarki, dan rantai komando berkumpul di tingkat atas organisasi. Setiap orang di departemen berkomunikasi dengan pihak lain di departemen yang sama untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan menyelesaikan tugas atau mengimplementasikan keputusan yang dialirkan pada hierarki dari manajer tingkat atas. Kemudian, agar dapat mengontrol hierarki yang terjadi di perusahaan, seorang atasan seperti leader atau manajer harus mengetahui sistem birokrasi yang tepat. Birokrasi sendiri yaitu sistem kerja yang sangat rasional dalam menata dirinya. Tindakan yang berlangsung di dalamnya adalah tindakan rasional instrumental, di mana birokrasi sendiri mendesain sejumlah cara yang tepat untuk mencapai tujuan agar dapat terpola. Secara ajak keseluruhan, aktivitas ditata secara baku. Kemudian, pada tahap proses, keseluruhan aktivitas yang telah ditata dijalankan sesuai apa yang diinginkan oleh organisasi. Contohnya, birokrasi pada organisasi atau perusahaan yaitu kebutuhan akan SDM dalam posisi jabatan dan kejelasan tentang pembagian kerja. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selain daripada itu, sistem informasi manajemen dengan dukungan teknologi informasi yang canggih juga dapat mengakibatkan organisasi yang lebih disentralisasi. Ada beberapa parameter rancangan organisasi, yaitu yang pertama, dimensi kontekstual, yang kedua, dimensi struktural, yang ketiga ada elemen dasar organisasi, yang keempat ada pergerak kesesuaian rancangan organisasi, yang kelima ada prinsip rancangan organisasi. Contoh hierarki sistem organisasi, yaitu yang pertama ada tangible atau nyata atau terlihat. Contohnya ada organisasi, sistem, dan orang. Dan yang kedua ada intangible, tidak nyata atau tidak terlihat. Contohnya banyaknya materi, besarnya energi, atau kekuasaan, serta luasnya informasi yang dikuasai. Dalam organisasi juga ada beberapa prinsip rancangan di dalamnya, yaitu pertama ada spesialisasi dan koordinasi, yang kedua ada kompetensi dan pengetahuan, yang ketiga ada kontrol dan komitmen, dan yang terakhir ada inovasi dan adaptasi. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan Saudari Nurul dan Silpa tentang organisasi dan manajemen perusahaan industri. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu lingkungan. Lingkungan di sini diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas organisasi dan mempunyai potensi untuk mempengaruhi bagian atau organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, itu ada yang namanya strategi, merupakan suatu roadmap yang ada di organisasi guna menggerakkan produktivitas, kolaborasi, inovasi, serta keunggulan yang kompetitif untuk mencapai sasaran, tujuan, dan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ukuran dan teknologi organisasi. Jika organisasi semakin besar, maka memerlukan birokrasi dan formalisasi yang tinggi. Formalisasi yang tinggi akan mempengaruhi penerapan teknologi yang tinggi juga. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan dan budaya. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan atau mengerjakan perintah yang sebelumnya mereka tidak inginkan.
untuk mencapai tujuan yang dikehendaki si pemegang kekuasaan tersebut. Berikut dari kelompok 3 atas penyampaiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.